tadi katanya Udin memanjatkan doa. Memanjatkan itu berasal dari kata manjat. Yang namanya manjat ya ke atas. Iya ya. Lu dari tadi gegaris kagak kelar-kelar, In. Emangnya kenapa? Lu lagi cerita. Kalau gue cerita sembari gegares, emangnya kenapa? Kalau ngomongin sembari ngunyah, suaranya kagak enak didengar. Udah apa belum? Udah apa belum? Udah, Kalau belum, berantemnya terusin aja dulu. udah. Sri melangkah, bergegas, takut terlambat. Ke pasar. Ke toko emas. Saya udah nanya, kok kamu nanya juga? Pertanyaannya lain, Slamet. Lo nanya ke pasar, gue nanya ke toko emas. Toko emas kan biasanya di pasar. Kalau ke toko emas, itu udah pasti mau nanyain cincin kawinnya. Kalau ke pasar, itu artinya mau belanja. Mulai lagi dah. Sri ngedatengin toko emas sambil berharap-harap cemas. Cincin kawinnya masih ada apa kagak? Ada, sabar. Diem lo. Cincin yang kemarin saya jual masih ada? Masih. Jangan dijual dulu ke orang lain. Jangan diapa-apain. Saya mau beli lagi, tapi harga jual sama harga beli beda. Iya, saya tahu. Mau dibeli lagi ya kapan? Bulan depan. Kalau suami saya gajian, lama nggak? Bulan depan, sebulan lagi. Untung si Inci yang punya toko emas baik. Dia mau nunggu sampai bulan depan. Terus bulan depannya, Sri jadi ngebeli lagi cincin kawinnya? Bulan depan masih lama, masih sebulan lagi. Sabar. Tapi kita nunggu terusan ceritanya nggak sebulan lagi kan? Kami, bukan kita. Tapi kami nunggu terusan ceritanya nggak sebulan lagi kan? Langkah Sri kagak kayak tadi, kagak buru-buru lagi. Pulang dari pasar. Toko emas. Kan toko emasnya di pasar. Udin nunggu di telepon. Sebenarnya pengen duluan nelpon, tapi dia mikir lagi. Perintah buat dia nunggu di telepon. Sri belum nyampe rumah. Panjang umur. Itu istilah yang salah. Salah gimana? Kalau lo ngomongin tambang, lo bilang panjang itu bener. Kalau lo ngomongin umur, itu ngomongin waktu. Bukan panjang apa pendek, tapi sebentar apa lama. Berarti lama umur. Nggak enak. Iya juga ya. Kagak enak. Kata Sinci bisa, tapi kalau waktunya lewat, dia nggak mau tanggung jawab. Rezeki kita udah di depan mata. Mudah-mudahan gak meleset. Udin tengadah memanjatkan doa dalam hati. Lo tahu tengadah apa kagak? Itu bahasa Indonesia. Iya tahu. Tengadah itu artinya ngedongak. Iya tahu. Gini toh? Tapi kenapa Udin tengadah? Kan tadi katanya Udin memanjatkan doa. Memanjatkan itu berasal dari kata manjat. Yang namanya manjat ya ke atas. Iya ya. Lu dari tadi gegaris kagak kelar-kelar, In. Emangnya kenapa? Lu lagi cerita. Kalau gue cerita sembari gegares, emangnya kenapa? Kalau ngomongin sembari ngunyah, suaranya kagak enak didengar, kagak jelas. Sini, Enak aja. kenapa terusin? Oke. Sekarang gue terusin. Siapa tuh, In? Pak Willem.
tetangga Udin. Mulutnya nganga, Kok mulutnya nganga, Ing? Emangnya lagi ngapain? lagi nonton TV. Kok mulutnya nganga? Kalau lagi nonton TV, dia emang kayak begitu. Pemirsa, pengintaian terhadap tersangka teroris sudah berlangsung lebih dari 12 jam. Sekarang kita akan mengikuti laporan langsung reporter kami dari lapangan. Pemirsa, saat ini akan segera dilakukan penyergapan terhadap tersangka teroris. Tersangka diduga telah melakukan aksi peledakan bom di beberapa tempat belakangan ini. Maaf, saya tercengang. Lu lagi nyeritain Udin, terus tahu-tahu nyeritain Pak Willem tetangganya Udin. Apa hubungannya? Yang gua mau ceritain sebenarnya bukan Pak Willem, tapi berita yang ditonton sama Pak Willem. Apa hubungannya? Berita penangkapan teroris sama Udin? Kagak ada. Kalau nggak ada, kenapa lu ceritain? Tersangka teroris itu yang ada hubungannya sama Udin. Waduh, kok bisa? Emang tersangka terorisnya siapa, Ing? Ntar, tersangka terorisnya belum ketangkep. Sekarang kita balik ke Udin. Dia lagi makan sama Jarwo. Makan masakannya begini Jarwo? Bukan, tukang masak. Pembantunya Jarwo? Bukan, tukang masak. Jarwo punya tukang masak? Kagak, Tukang masaknya? Tukang masak siapa? tukang masak restoran Padang. Jarwo sama Udin makannya di restoran Padang. Iya. Jarwo janjian sama Udin pas jam istirahat kerja di tempat fotokopi. Ketemuan buat makan bareng di restoran Padang. Udin kan belum gajian. Kok naktir Jarwo? Jarwo yang traktir Udin. Lo tahu lo? Saya nanya, bukan sok tahu. Kerjaan lu masih nunggu telepon? Iya. Udin sama Jarwo teman dari kecil. Dulu rumahnya deketan. Pas udah pada kawin, sama-sama pindah. Tapi masih sering ketemuan. Temen deket, Ing. Iya, Kita. lu aja kali yang ngerasa deket. Masih kagak. Jadi salah. Diam. Pas lagi enak-enaknya makan, di TV ada siaran langsung. Berita penangkapan tersangka teroris. Petugas akhirnya berhasil melumpuhkan tersangka teroris. Lelaki yang memiliki banyak nama ini sudah menjadi target petugas dalam beberapa bulan terakhir ini. Sering berpindah-pindah tempat tinggal dan berganti-ganti identitas. Hujan dulu. Lu mau kemana? Tersangka teroris yang baru ketangkep itu orang yang ngasih kerjaan jadi supir ke Udin. Mampus dah si Udin. Bisa keseret dia. Makanya Udin jadi ketakutan. Terus gimana? Handphonenya terus bunyi. Akhirnya dia matiin handphonenya. Dia buka, dia copotin kartunya, terus dia buang. Bukan cuma kartunya yang dia buang, handphonenya juga. Buset dah. Sayang amat. Kenapa dibuang? Udin ketakutan. Dia ngira yang barusan nelponnya pasti polisi. Sebetulnya polisi apa bukan? Mana gue tahu. Kan kagak dijawab sama si Udin. Handphonenya kagak diangkat kan sebenarnya juga udah beres. Kenapa dibuang? Udin sengaja ngebuang sesuatu yang ngehubungin dia sama tersangka teroris itu. Kan kalau dijual lumayan. Udin kemana? Pergi. Ibu tahu dia nggak ada di rumah berarti pergi. Ketemu sama Mas Jarwo. Katanya udah kerja jadi supir. Kok nggak pernah nyupir? Katanya Mas Udin disuruh nunggu telepon. Supir kok kerjanya nunggu telepon?
Bininya tahu apa kagak? Kalau orang yang ngasih kerjaan jadi supir itu teroris. Dia kan baru pulang, belum cerita. Mbok ya kamu sabar. Mbok. Gini loh. Udin kayak gini, tapi sikunya di paha, bukan di meja. Kalau begitu dia pasti bukan lagi memanjatkan doa. Soalnya kepalanya nggak dongak. Ada apa, Mas? Mas udah nggak jadi sopir lagi. Padahal belum sempat nyupir. Yang ngasih kerjaan jadi supir tahu kalau Mas bekas narapidana. Enggak. Mas yang keluar. Yang ngasih kerjaan jadi supir sama Mas ditangkap polisi. Kenapa? Dia tersangka teroris. Mas taunya nggak sengaja. Pas lagi makan sama Jarwo, beritanya ada di TV. Sri terdiam 1000 bahasa. Banyak amat. Apaan yang banyak amat, Bang? 1000 bahasa. Maafin Mas, Kok minta maaf? pasti kamu kecewa. Sudah. Udah, Bisa diangkat? coba angkat. Nah, itu bisa. Sri nggak ngerti soal teroris. Nggak tahu kalau ada gedung yang diledakin, itu benar apa salah. Yang Sri tahu, tiap ada kejadian kayak gitu, banyak yang jadi korban. Orang-orang kaya Sri yang nggak ngerti apa-apa. Banyak yang jadi sedih karena kehilangan keluarganya. Banyak yang jadi susah karena kehilangan keluarganya. Sri malah bersyukur Mas gak jadi kerja sama orang itu. Jadi gak bakal keseret-seret, gak bakal kebawa-bawa. Kayaknya cerita Udin masih panjang ya.